Halo semuanya, rekan-rekan Ranah Suci Abadi, kita berjumpa kembali di channel My Novel. Sebelum alur ceritanya dimulai, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar tidak ketinggalan dengan update episode terbarunya. Jika suka silahkan like dan share, dan komen. Tanpa lama-lama lagi ayo, kita ke alur cerita. Legend of Martial Immortal, Chapter 156. Larut malam, Ye Chen terbangun dari tidur nyenyaknya. Banyak tonik penyembuhan dan eliksir, ditambah dengan ketangguhannya yang sombong, membuat lukanya lenyap, dan lengannya patah oleh Thunder juga mengembun. Hah! Dengan ludah panjang dari udara berlumpur, dia perlahan membuka matanya. Manusia Yuanjing. Kegembiraan mata memenuhi dirinya, dan dia tidak bisa membantu memeriksa tubuhnya. Dia menemukan bahwa ada banyak perubahan besar di tubuhnya. Yang pertama adalah tulang-tulang, memancarkan cancan Jinhui, menjadi sangat keras. Adapun meridian, mereka juga menjadi lebih tebal dan lebih keras. Bahkan darah yang mengalir diwarnai dengan Jinhui, dipenuhi dengan kekuatan sombong yang membuatnya sangat gembira. Tentu saja, yang paling mengejutkannya adalah Danhai-nya. Melaju ke dunia manusia, Danhai-nya telah berkembang lebih dari 10 kali. Emas di Danhai memesona dan penuh vitalitas, seperti lautan emas, penuh vitalitas. Hah, tunggu. Ye Chen membeku, melihat ke dalam Danhai, mata menatap sekelompok benda hitam yang tidak diketahui. Dalam Danhai Jinhai yang bersinar, kelompok benda hitam yang tidak diketahui tampak menyilaukan. Menusuk, menusuk. Ketika Ye Chen pergi untuk melihat, objek hitam masih membuat suara menusuk dari waktu ke waktu. Petir. Bagaimanapun, Ye Chen melihat benda hitam itu, bukankah itu petir hitam? Ini, Ye Chen kaget dan melihat api peri lagi. Api perinya hidup, melompat-lompat di sekitar petir hitam, dan petir hitam itu acuh tak acuh, hanya berhenti di sana, tak bergerak, seolah berkata pada api peri, "Pergi, aku tidak ingin peduli denganmu." Mengapa ada petir dan kilat di tubuhku? Ye Chen menatap petir hitam dan kilat lagi, "Dari mana asalmu?" Namun, petir hitam tetap acuh tak acuh, hanya melayang di sana diam-diam. Inilah yang terjadi. Ye Chen menggaruk kepalanya, meninggalkan petir di tubuhnya, dia merasa tidak wajar, dan Tuhan tahu bahwa suatu hari akan ada masalah di Danhai, maka dia tidak tahan. Apakah guntur yang tersisa di tubuhku ketika aku melintasi langit? Ye Chen merasakan dagunya begitu cahaya datang. Memikirkan hal ini di dalam hatinya, dia memikirkannya, membangun koneksi dengan petir hitam, dan kemudian memanggilnya. Segera, guntur dan kilat keluar dari Danhai dan menutupi telapak tangannya. Menusuk, menusuk. Dengan guntur dan kilat di tangan, Ye Chen bisa dengan jelas mendengar suara merobek guntur, dan guntur dan kilat berjalan di antara jari-jarinya, memungkinkannya untuk merasakan kekuatan teror yang terkandung dalam guntur dan kilat. Thunder, ini adalah salah satu atribut yang paling sombong. Orang-orang di dunia yang sama, pihak dengan Thunder untuk membantu, harus agresif. Berpikir untuk dirinya sendiri, Ye Chen menggambar batu keras dari sisi Yulingchi, dan kemudian menggantung di telapak tangannya, dan kemudian bergemuruh. Klik, tiba-tiba, batu yang cepat dan keras itu hancur menjadi bubuk dengan kilat di tempat. Ya, Ye Chen mengibaskan telapak tangannya. Meskipun Lei berbahaya, dia merasakan perasaan intim yang tidak biasa dari guntur dan kilat di tangannya. Baik surga dan bumi berkembang biak, kamu dan Xianhuo harusnya level keberadaan. Bagaimana rasanya aku menemukan bom? Xianhuo, Tian Lei, hehehehe. Pecahnya karakter. Dalam suasana hati yang baik, Ye Chen memutar-mutar Tian Lei, dan kemudian mengulurkan pinggang malas. Kekuatan teror yang meluap di tubuhnya membuatnya bersemangat dan memberinya kepercayaan diri untuk menghadapi Zenyang. Tiba-tiba dia bangkit, dia melompat keluar dari jadi Lingchi dan berjalan keluar. Tapi segera, dia berlari kembali dan lagi. Bangun, aroma angin datang, dan Chu Lingerlian berjalan perlahan dan keluar perlahan. Bangun, bangun. Ye Chen tertawa lebih jelek daripada menangis, menatap Chu Linger, dan merasa seluruh tubuhnya menjadi tidak wajar. Rasanya seperti dicincang oleh guntur. Chu Linger duduk di kursi batu di samping dan menatap Ye Chen dengan penuh minat, tetapi hanya dengan satu lirikan, dia buru-buru terhuyung-huyung ke mata Ye Chen. Tidak ada apa-apa. Berbicara tentang Tianji, Ye Chen berkata dengan kasar, "Aku hampir memotongnya untukku." Berbicara tentang itu, betapa kuatnya Tianji. Sejak zaman kuno, hanya generasi-generasi maju yang dapat memilikinya. Dia sedikit kondensat, dan hanya menerobos ke ranah manusia. Dia memiliki alasan untuk percaya, bahwa ya Tuhan, aku ingin membunuhnya. Kamu menjadi murah dan laku. Chu Linger melirik Ye Chen dengan marah. Aku tidak tahu berapa banyak orang yang ingin menggunakan Tianji untuk melunakkan tubuh mereka. Mereka tidak memiliki kualifikasi semacam itu. Beberapa orang telah menghabiskan hidup mereka hingga mereka tidak pernah menarik surga. Rob, dibandingkan dengan mereka, tidakkah kamu merasa bahagia? Itu benar. Ye Chen menggaruk kepalanya. Memang, setelah mengalami musibah, ia menerima terlalu banyak manfaat. Tubuh dan jiwa jasmani dibaptis di bawah musibah itu.
Rasa sakitnya sedikit menyakitkan, tetapi itu adalah ciptaan yang langka. Baiklah, bawa. Ini, Chu Linger telah mengeluarkan 2 gelang bercahaya dari tas penyimpanan. Ye Chen membeku, bukankah gelang itu hanya cincin bintang 7 bayangan bulan? Dia lupa bahwa, ketika melintasi perampokan, Moon Shadow Seven Star Ring dipotong menjadi bubuk, dan postur Chu Linger membuatnya mempersiapkan pasangan lain. Cepatlah. Chu Linger melemparkan Moon Shadow Seven Star Ring secara langsung, dan tidak lupa melirik Ye Chen selama periode itu. Hati-hati, aku mengalahkanmu. Ye Chen bergegas maju dan mengambil cincin bintang 7 dari Shadow Bulan. Dia lemah lembut seperti domba kecil. Dia benar-benar percaya bahwa Chu Linger tampak langsing dan cantik di permukaan. Bahkan, emosinya tidak lebih kecil dari Chu Xuaner. Para suster melakukan kekerasan. Begitu Moon Shadow Seven Star Ring dibawa masuk, cincin itu berdengung dan bergetar. Segera, 7 bintang di atas menyala 5 berturut-turut. Apakah anak ini monster? Dalam adegan ini, mulut batu giok Chu Linger sedikit terbuka, dan matanya penuh keheranan. Apakah ini hanya dunia orang lanjut? Dapatkah saya memiliki berat 2.500 kilo? Chu Linger berpikir sendiri. Selain itu, Ye Chen juga ada di sana. Dia samar-samar ingat bahwa sebelum dunia manusia tingkat lanjut, cincin bintang 7 bayangan bulan hanya 2 bintang yang terang. Sekarang ketika dia maju ke dunia manusia, dia sebenarnya langsung melompat ke 5 bintang. Ini ditekan oleh berat ribuan pon. Itu naik langsung ke 2.500 kg. Untuk sesaat, dia hanya merasakan lengan yang berat, kekuatan tubuhnya ditekan, dan punggungnya sepertinya membawa batu seberat 2.500 pon. Istirahat yang baik malam ini. Mulai besok, aku akan membawamu untuk melanjutkan latihan iblis. Kata Chu Linger. Pelatihan iblis. Lagi, Ye Chen membeku di dalam hatinya, merasa bahwa sesuatu akan terjadi, dan itu jatuh ke tangan Chu Linger, dan dia harus mengupas kulitnya jika dia mati. Baiklah, bagaimana dengan tuanku? Ye Chen bertanya ragu-ragu. Aku tidak akan memberitahumu. Chu Linger hampir muntah darah ke Ye Chen. Chapter 157. Pada malam hari, Ye Chen berdiri di depan rumah bambu kecil, bermandikan cahaya bulan, dan menikmati kekuatan agung yang dibawa oleh alam manusia tingkat lanjut. Di sampingnya, si Zixuan berdiri di sana seperti lembing, meskipun itu adalah berudu, dia tak tertandingi dan di bawah sinar bulan yang terang, tetapi juga menyerap cahaya bintang secara diam-diam, yang sangat aneh. Keren. Saat Ye Chen tertawa keras, dia memutar tangannya untuk mengambil tentakel, dan menari sangat dekat dengan Xiao Zufang. Saya tidak tahu kapan dia berhenti berkeringat panas. Dia melambaikan tangannya untuk memasukkan Tianjian Epi miring ke tanah. Ye Chen memutar lehernya dan melihat ke Ji Zixuan yang jauh tidak jauh, dan tertawa, karena aku telah meningkatkanmu menjadi Xuanji, aku belum memukulmu. Berbicara, Ye Chen memikirkannya dan memberi Zixuan perintah serangan. Segera, Sun Zixuan bergerak, dan kecepatannya sangat cepat, seperti hantu, dan beberapa dari mereka terbunuh di depan Ye Chen sesaat, melambaikan tangannya adalah segel besar. Bahu angkuhan, Ye Chen tidak mundur, dia memadukan kecepatan dan kekuatan, perang campuran tak terkalahkan, dan memukul pukulan. Dalam pertarungan melawan Tianji, ia menyadari 8 pedang dari arti sebenarnya dari 8 pedang, dan dengan 8 pedang inilah ia memecahkan petir terakhir Tianjie, dan menggambarkan tinju dengan kekuatan dan mendominasi. Itu sempurna. Boom! Tinju bertabrakan dan raungan pecah, tetapi Zixuan tidak bergerak, tapi Ye Chen terkejut dan menendang kembali. Sangat bagus. Ye Chen tertawa, membanting lagi, dan melambaikan tangannya lagi. Kecepatan Zixuan tidak lambat, dan dia memiliki postur mantap untuk menekan Ye Chen. Tembakannya bahkan lebih parah. Boom! Bergemuruh. Pertempuran antara kedua pria itu terus meningkat, raungan berlanjut, dan Zixuan, yang juga memenuhi syarat untuk melakukan metode misterius misteri, didukung oleh jimat magis. Misteri berlanjut, dan Ye Chen, yang telah ditekan sekali, tidak bisa mengangkat kepalanya. Adapun Ye Chen, meskipun jatuh ke angin, itu seperti singa liar. Semakin banyak pertempuran sengit, darah yang keluar dari tubuh terbakar seperti api. Kamu bisa mengalahkan Qiyang dan Yang Bin tanpa terkalahkan, kamu benar-benar luar biasa. Ye Chen kagum lebih dari 1 kali selama perang, dan dia benar-benar bermain melawan Zixuan, hanya untuk menemukan teror menantu ini. Saya tidak tahu kapan perang berhenti. Di satu sisi, Zixuan berdiri di sana seperti lembing, pakaiannya agak berantakan, dan ada banyak bekas luka di tubuhnya, tapi dia perlahan pulih. Adapun pihak lain, Ye Chen telah jatuh ke tanah. Dalam pertempuran 1 malam, itu adalah orang yang bertanggung jawab atas dan hai dan sangat menyebalkan. Dia juga kehabisan pertempuran, malu, dan berlumuran darah di seluruh tubuhnya. Di bawah sinar bulan, dia secara bertahap tertidur. Hari berikutnya, sebelum fajar, Chu Linger datang, melihat Ye Chen masih tidur, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia berjalan pergi ketika dia bangun. Di mana kamu membawaku? Ye Chen digendong, berteriak dan mencambuk bola balik.
Mengapa begitu banyak omong kosong? Chulinger menatap Ye Chen dengan tidak senang. Ye Chen hanya menutup mulutnya, membiarkan Chulinger memeluknya seperti ayam kecil, lalu terbang ke awan, dan kemudian datang ke puncak Jadegel, dan berjalan ke Gua Yuling di mana Chulinger ditutup. Taruh kembali, itu adalah ruang batu. Ruangan batu itu kecil, dengan ukuran sekitar 50 kaki, dan tidak ada yang perlu didekorasi. Hanya monumen batu giok setinggi 2 kaki yang berdiri di 4 arah tenggara dan barat laut. Monumen batu giok diukir dengan rune yang membosankan, dan ada yang lebih besar di tengahnya. Sedikit, roh. Tempat apa ini? Ye Chen melihat sekeliling, dan kemudian menatap Chulinger. Kamar roh? Chulinger menanggapi dengan santai, dan kemudian menggambar sebuah lingkaran sekitar 1 kaki di tengah ruang batu. Kamu, masuk. Chulinger melirik Ye Chen. Meski bingung, Ye Chen dengan patuh berlari ke lingkaran. Ini adalah ruang spiritual yang didedikasikan untuk mengendalikan jiwa. Chulinger mulai memperkenalkan kepada Ye Chen, tidak lupa merujuk ke 4 monumen batu giok yang berdiri di 4 arah di tenggara dan barat laut. Monumen, setelah pengekangan diangkat, secara otomatis akan bergetar, bahwa gemetar adalah serangan terhadap jiwa. Ini benar-benar misterius. Ye Chen menyentuh dagunya, diam-diam mengatakan bahwa ada banyak hal aneh di puncak gadis giok ini. Selanjutnya, aku akan mencabut larangan pada monumen jiwa, kata Chulinger, menunjuk ke lingkaran di bawah kaki Ye Chen, dan kamu tidak harus keluar dari lingkaran ini. Sesederhana itu. Mendengar nada suara Ye Chen dengan mudah, Chulinger mengangkat alisnya sedikit, dan senyum menawan bergerak di sekitar mulutnya. Yah, sesederhana itu. Jika Anda siap, Anda bisa mulai sekarang. Baiklah. Ye Chen berdiri diam dan mengambil napas dalam-dalam. Jika sakit, kamu bisa memanggilnya sebanyak yang kamu mau. Chulinger berkata Ye Chen salah. Segera, Chulinger menutup segel dengan satu tangan dan berbisik, hidup. Tiba-tiba, 4 monumen jiwa bergetar, dan rune di atas menyala. Segera, 4 prasasti jiwa bergetar, dan suara gemetar diarahkan pada pusat ruang batu, lebih tepatnya, Ye Chen berdiri di lingkaran pusat. Pada saat ini, Chulinger di samping sudah secara sadar menutupi telinganya. Wow, segera, suara teriakan Ye Chen dari babi berdering, dan getaran di 4 arah dari tenggara ke barat laut langsung masuk ke pikirannya, membuat pikirannya bersenandung untuk sementara waktu, seolah-olah robek. Rasanya canggung. Chulinger menutupi telinganya, memandang Ye Chen sambil tersenyum dan memperhatikan Ye Chen memakan bibinya, dan dia merasa sedikit bahagia. Bisakah aku menanggung ini secara pasif? Ye Chen menyipitkan matanya sambil memeluk kepalanya. Bukan hanya kamu. Jika kamu mau, kamu bisa mencoba bertarung. Tentu saja, kamu hanya bisa menggunakan misteri Sonic. Setelah mendengar kata-kata, Ye Chen bekerja keras untuk berdiri. Darah dan darah berkumpul, murka langit naga gila dan misteri dilemparkan secara instan, dan dia berteriak pada monumen jiwa di depannya. Segera, erangan naga yang ganas terdengar melalui ruang batu. Setelah dipukul oleh gelombang suara kemarahan naga gila, monumen jiwa segera bergetar, tetapi segera, gelombang suara mengerikan memantul kembali olehnya dan kembali ke Ye Chen utuh. Dipukul oleh langit naganya sendiri yang gila, pikiran Ye Chen langsung meraung, dan semburan darah menyembur keluar. Kau mengadu aku. Ye Chen tidak bisa membantu tetapi mengutuk, memegangi kepalanya dan berteriak. Aku tidak punya waktu luang itu. Chulinger mengangkat bahu, lalu berbalik dan berjalan keluar. Kamu berlatih perlahan, sampai kamu jatuh, monumen jiwa akan berhenti secara otomatis, dan jangan mencoba keluar dari lingkaran itu, atau kamu terlihat bagus. Setelah Chulinger pergi, Ye Chen berlutut di tanah memegang kepalanya, telinga, mata, dan lubang hidungnya dipenuhi dengan darah. Monumen jiwa sangat aneh, gemetaran yang menyerang secara langsung menyerang jiwa, itu hanya keberadaan yang tidak berwujud. Dia tidak memiliki kendali atas Ye Chen tetapi tidak punya pilihan selain menanggungnya secara pasif. Bertahan hingga ekstrim, Ye Chen berteriak ketika dia mengangkat kepalanya, merasa kepalanya akan meledak. Di luar ruang batu, Chulinger hanya menemukan tempat yang nyaman untuk memotong kukunya dengan santai, dan kadang-kadang dia melihat ke samping ke ruang batu, dan kadang-kadang matanya terkejut, dan dia bergumam pada dirinya sendiri, setengah jam, daya dukung jiwa anak ini jauh lebih dari yang aku duga. Segera, Chu Xuaner kembali dan melirik Ye Chen di ruang batu, dan kemudian dia fokus pada Chulinger, sudah berapa lama dia berada di Chapter 158. Setengah jam, Chulinger memperkirakan waktunya, dan kemudian memandang Chu Xuaner dengan ragu, kataku, apa kau terlalu keras pada bocah ini, sekarang biarkan dia menerima intensitas latihan jiwa jika ada yang salah, sesuatu akan terjadi. Jika itu menyakiti jiwa, itu bukan lelucon. Tidak apa-apa, dia bisa membawanya. Chu Xuaner tersenyum bisik. Meskipun belum lama sejak dia adalah Master Ye Chen, Chu Xuaner tahu tekad Ye Chen terlalu banyak dari pintu luar sampai saat ini. Ye Chen mengejutkannya begitu banyak sehingga dia penuh dengan murid ini. Keyakinan, kamu sangat ingin melatihnya,
apakah kamu akan membiarkannya bertarung melawan tubuh misterius Zheng Yangsong? Di sampingnya, Chu Linger mengedipkan matanya yang indah dan menatap Chu Xuaner. Chu Xuaner menggelengkan kepalanya sedikit dan tersenyum, meskipun dia menciptakan terlalu banyak yang mustahil, dibandingkan dengan tubuh roh misterius, kekuatannya tidak sama sekali, bahkan jika dia diperbaiki di bawah sinar matahari sejati karena aku tidak bisa melawan tubuh misterius itu, aku masih tahu ini. Lalu mengapa kamu begitu cemas? Chu Linger berkata, kultivasi, tidak baik untuk mengambil manfaat dari kesibukan. Saya menyarankan Anda menggabungkan pekerjaan dan istirahat. Jika Anda berlatih seperti ini, Anda akan mengalami masalah cepat atau lambat. Aku ingin dia menggabungkan pekerjaan dan istirahat. Chu Xuaner menggosok alisnya tanpa daya. Saudaranya yang bertanggung jawab mendesak dengan keras. Masalahnya baru-baru ini adalah kekerasan. Karena Ye Chen adalah seorang kandidat, dia kemungkinan akan menjadi kandidat berikutnya. Tuan rumah, tuanku, dapat lakukan adalah meningkatkan kekuatannya sebanyak mungkin dalam waktu singkat. Semakin kuat dia, semakin besar peluang untuk sukses. Lalu kapan kamu akan memberitahu Ye Chen tentang ini? Tunggu, Chu Xuaner menghela nafas, aku akan memberitahunya secara pribadi setelah 3 kontes besar. Aku tidak tahu apakah anak ini tahu apakah dia akan melarikan diri, Chu Linger berbisik. Itu laki-laki, kata Chu Xuaner, lalu dia berdiri dan pergi ke ruang batu. Di ruang batu, Ye Chen pingsan di bawah serangan jiwa dari prasasti jiwa, dan runtuh dalam lingkaran. Wajahnya pucat dan kikiau berdarah, bahkan jika dia pingsan, wajahnya masih sakit. Chu Xuaner telah mengeluarkan sebotol cairan spiritual tersegel dan menembus ke dalam tubuh Ye Chen untuk membantu Ye Chen memelihara jiwa yang lemah. Biarkan aku datang. Jiwa penting, aku lebih baik daripada kamu. Chu Linger maju, dan tangan batu giok telah ditempatkan di jantung alis Ye Chen, dan kemudian lingkaran putih ke tubuh Ye Chen. Melihat ini, Chu Xuaner hanya berdiri diam. Linger, jiwamu telah dibudidayakan di surga selama 10 tahun, tidak bisakah kau mengumpulkan Yuan Shen? Setelah mendengar ini, Chu Linger menggelengkan kepalanya tanpa daya. Yuan Shen Xuanzi, meskipun saya menyentuh penghalang itu beberapa kali, tapi saya tidak bisa menerobosnya. Saya merasa ada kekuatan yang menekan jiwa saya, mungkin itu tidak memiliki kekuatan yang tak terlukiskan. Jiwamu dipupuk lebih tinggi dari saudara lelaki kepala. Jika kamu tidak bisa mengubah jiwamu menjadi dewa primitif, orang lain bahkan lebih mustahil. Kamu mengatakan itu orangnya. Setelah 2 jam, Ye Chen menggosok pelipisnya dan bangkit. Di matanya, dia melihat Chu Xuaner dan Chu Linger duduk di depan mereka berdua dengan santai, masing-masing memotong kuku mereka sendiri. Mata Ye Chen berbelok ke kiri dan ke kanan, melihat ini, tersedak itu, aku tidak tahu yang mana Chu Xuaner dan yang mana Chu Linger, karena mereka terlihat persis sama, keduanya mengenakan kemeja putih, roti yang sama, sanggul rambut, penampilan yang sama, senyum yang sama dan senyum. Awalnya, apa yang bisa dia katakan dengan nafasnya hanyalah Chu Xuaner dan Chu Linger, mereka hanya menyembunyikan nafasnya, dan Rao tidak bisa mengatakannya untuk sementara waktu. Bangun, melihat Ye Chen terbangun, Chu Xuaner berdiri dan menatap tatapan Ye Chen yang kusut. Chu Xuaner menghina dan tersenyum, diam-diam berkata bahwa dia tidak boleh tahu siapa mereka. Sudah, Tuan, Ye Chen menatap Chu Xuaner dengan ragu-ragu. Siapa yang memanggil Tuan? Tuan ada di sini. Chu Linger berdiri dan berkata, tidak lupa berkedip ke Chu Xuaner. Chu Xuaner hanya cemberut dan tersenyum, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Adik perempuannya tahu yang terbaik. Dia hampir berusia 100 tahun, tetapi dia masih tampak seperti gadis kecil yang aneh pada hari kerja. Ternyata kerja sama Chu Xuaner membiarkan Chu Linger berhasil menipu Ye Chen. Ye Chen menyeringai dan berdiri dengan sadar pada Chu Linger, tetapi meninggalkan Chu Xuaner. Chu Xuaner tidak bisa membantu tetapi menggosok alisnya. Aku ingin tahu apakah itu harus ditertawakan atau marah. Aku telah membawa kamu untuk berlatih begitu lama sehingga kamu bahkan tidak bisa mengenalinya. Jika dia tidak takut untuk membantu, dia akan digemukkan oleh Ye Chen Sang. Itu, Linger, jika kamu baik-baik saja, ayo pergi. Chu Linger memakai kakak perempuan Fan Er, dan mengerjap Chu Xuaner lagi. Sing. Chu Xuaner tampak marah dan berbalik untuk berjalan keluar. Sebelum pergi, dia memelototi Ye Chen dengan keras. Ekspresi matanya yang indah jelas mengatakan, berkemas cepat atau lambat. Ye Chengan tertawa, dan Chu Xuaner menatapnya. Kamu nampaknya sangat takut pada saudariku. Chu Linger memandang Ye Chen dengan senyum dan erangan. Dia semakin lama semakin terlibat dalam drama itu. Dia cukup puas ketika melihat Ye Chen berada di drum dan dia tidak mengetahuinya. Apa? Ye Chengan terbatuk. Lalu bagaimana perasaanmu tentang adikku? Chu Xuaner masih menatap Ye Chen sambil tersenyum. Sangat putih. Ye Chen bahkan tidak memikirkannya, dan kedua kata itu meledak. Mendengar itu Chu Linger memancarkan sinar merah di pipinya. Sangat putih. Apakah kamu berbicara tentang malam itu? Tubuhku dipoles olehmu,
tubuh yang sempurna benar-benar putih. Kamu, berdiri di lingkaran itu, cepatlah. Bukan saja dia malu atau marah, Chulinger menunjuk dengan marah pada lingkaran di pusat Sishi, dan di matanya yang indah dia bisa melihat percikan api berdenyut. Melihat ini, Ye Chen agak bingung. Saya tidak tahu di mana saya mendapatkan tuan saya. Baru saja, para wanita sangat berubah-ubah. Cepatlah. Melihat Ye Chen diam, Chulinger hanya mengangkat kaki batu giok, menendang Ye Chen ke lingkaran dengan satu kaki, dan kemudian dengan cepat menggesek sidik jari dengan satu tangan. Aku akan membuatmu putih. Segera, larangan 4 monumen jiwa di Tenggara, Barat Laut, dan Barat Laut segera dirilis. Segera, monumen jiwa mulai bergetar lagi. Wow, suara Ye Chen yang teredam terdengar segera, dan sebelum dia berdiri diam, suara gemetar untuk jiwa datang dari segala arah, dan pusing dan kesemutan di kepalanya membuatnya meledak dan hampir jatuh. Nikmatilah, kata Chulinger kesal, dan kemudian berjalan keluar dari ruang batu dengan putus asa. Di luar ruangan batu, Chu Xuaner memegang lengannya di depan dadanya. Dia menatap Chulinger dengan minat dan tersenyum, berlama-lama, sangat putih. Seperti yang dikatakan Chu Xuaner, pipi Chulinger berwarna merah. Dia akan menyerahkannya padamu. Aku akan pergi ke paviliun Lintang. Chu Xuaner menyentuh wajah kecil Chulinger yang lembut, dan kemudian tidak bisa menahan tawa lagi, lalu berbalik dan melangkah ke dalam kekosongan, sangat putih. Chapter 159. Di belakangnya, Chulinger menginjak kakinya dan tidak bisa membantu menutupi pipinya yang panas. Setelah 1 jam, Ye Chen pingsan dalam lingkaran seperti babi mati lagi. Ketika Chulinger berjalan masuk, dia menatap Ye Chen dengan tajam, dan kemudian dia memberi Ye Chen ujung jari. Lingkaran putih itu melebur ke dalam pikiran Ye Chen dan membantu Ye Chen menenangkan jiwa yang lelah. Segera, Ye Chen bangun. Segera, teriakan bergema melalui ruangan batu lagi, dan Ye Chen, yang baru saja bangun, dilemparkan ke lingkaran itu oleh Chulinger lagi. Jadi, 3 hari berlalu dengan tenang. Selama 3 hari, Ye Chen tidak pernah keluar dari ruang batu, kecuali untuk keadaan pingsan, dia pada dasarnya diserang oleh monumen jiwa. Namun, setelah sangat menderita, Ye Chen bukannya tanpa hasil, ia terus-menerus diserang oleh prasasti jiwa. Jiwanya terus-menerus marah sepanjang waktu. Dalam 3 hari terakhir, jiwanya telah sangat meningkat. Itu adalah malam yang diterangi cahaya bulan, dan Ye Chen, yang pingsan di ruang batu, bangun lagi. Kamu sudah bangun. Sebelum Yiru, Chulinger muncul di depan Ye Chen saat dia terbangun. Berapa lama aku harus tinggal di sini? Ye Chen menggelengkan kepalanya dan menatap Chulinger. Hari-hari ini benar-benar menyiksanya, terutama keinginan tengkoraknya, yang membuat orang merasa patah hati. Apakah kamu tidak bahagia? Chulinger menatap Ye Chen dengan tatapan tidak menyenangkan, dan segera setelah dia dilatih, dia langsung menjadi bahasa gaul. Apa kamu tidak tahu bahwa dengan melelahkan jiwamu di sini akan melakukan lebih banyak dengan lebih sedikit? Berapa banyak murid yang ingin berlatih di ruangan batu ini, tidak ada kesempatan. Tidak tahu bagaimana menjadi berkat. Selain itu, tidak semua bagimu untuk melatih kekuatan jiwamu siang dan malam. Kamu juga harus merasakannya. Pada saat yang sama kamu telah diserang oleh tablet jiwa, bukankah kekuatan jiwamu juga diperkuat? Petik 2. Selain itu, sebagai seorang alkemis, kamu harus tahu pentingnya kekuatan jiwa, jangan menjual murah dan menjadi baik. Chulinger berkata satu demi satu, Ye Chen memarahi dan tidak bisa melihat ke atas. Selain itu, berbicara tentang sang alkemis, dia tidak bisa tidak melirik Ye Chen. Aku tidak pernah bertanya, sebagai seorang alkemis, sekarang kamu dapat membuat beberapa butir sihir. Mendengar itu, Ye Chen menyentuh ujung hidungnya dan mendirikan 2 jari. Sejauh ini, aku belum pernah membuat ramuan. Dengar, biarkan aku mengatakannya. Chulinger mengangkat bahu. Kekuatan jiwa diperbaiki, dan Anda hanya dapat membuat 2 baris eliksir. Jika Anda ingin membuat 3 baris eliksir lebih jauh, Anda perlu. Kekuatan jiwa mencapai tingkat misterius. Meskipun dia berkata begitu, Chulinger terkejut. Anda tahu, sebelum Ye Chen dipadatkan, tingkat kekuatan jiwa lebih tinggi dari tingkatnya sendiri, dan dia tidak akan mengatakan bahwa dia bisa membuat Erwen Lingdan hanya dalam 2 bulan. Akibatnya, dia bertanya pada dirinya sendiri Su Fu tahun ini tidak bisa melakukannya. Tuan, kapan menurutmu jiwaku akan bisa naik ke peringkat Xuan? Ye Chen menatap Chulinger dengan ragu-ragu. Kau bertanya pada orang yang tepat. Berbicara tentang jiwa, Chulinger menjadi sedikit bersemangat. Dia duduk di tanah seperti Ye Chen, berdeham, dan berkata, secara umum. Jiwa biksu kita, pada dasarnya, mereka sejalan dengan kondisi kultivasi mereka sendiri. Sama seperti para beku di negara Ningqi, sebagian besar level jiwa adalah manusia. Tentu saja, anak Anda adalah orang asing. Ye Chen mendengarkan dengan tenang, dan Chulinger semakin banyak berkata, jiwa itu misterius, sehingga kemajuan jiwa akan lebih sulit daripada kultivasi diri. Sama seperti beku di dunia manusia, jiwa harus maju ke tatanan spiritual.
Tetapi pada kenyataannya, ini tidak terjadi. Sebagian besar biksu Ningki tetap pada tingkat manusia setelah mereka mencapai tingkat manusia. Alam, para beku di alam yang sama, jika tingkat jiwa mereka tidak pada tingkat yang sama, maka kekuatan mereka tidak dapat dibandingkan. Orang-orang dengan tingkat jiwa yang lebih tinggi akan jauh lebih kuat. Poin ini, Anda harus sangat tersentuh, karena semakin tinggi tingkat jiwa, semakin dekat mereka ke surga dan bumi. Semakin dekat kamu dengan langit dan bumi, apa arti kalimat ini? Ye Chen menatap Chu Linger dengan ekspresi bingung. Pernahkah kamu mendengar tentang Yuan Shen? Tentu saja aku mendengarnya, Ye Chen mengangguk. Penatua Sufu pernah berkata bahwa Yuan Shen satu tingkat lebih tinggi daripada jiwa, dan hanya para beku di surga yang memenuhi syarat untuk mengembun. Ini setetes. Chu Linger berkata, jiwa sangat misterius. Yuan Shen harus lebih misterius. Yuan Shen adalah tingkat yang lebih tinggi daripada jiwa, maka secara alami akan jauh lebih kuat daripada jiwa, dan titik paling sombong adalah sekali Anda menempatkan ketika jiwa berubah menjadi dewa primitif, Anda dapat memindahkan kekuatan langit dan bumi, sungguh sayang. Biarkan Anda mengasah jiwa Anda, di satu sisi, karena Anda adalah seorang alkemis, di sisi lain, tingkat kekuatan jiwa tinggi, dan jarak dari surga dan bumi akan secara alami lebih dekat, meskipun sulit untuk membangkitkan kekuatan langit dan bumi, ada juga banyak manfaatnya. Tetapi ketika datang ke kekuatan langit dan bumi, Chu Linger bahkan lebih bersemangat dan meluruskan kakinya. Dia berkata, apa yang disebut kekuatan langit dan bumi, seperti namanya, adalah kekuatan misterius dan kuat antara langit dan bumi. Itu seperti lautan luas, seperti langit berbintang, seperti Juyue Agung, begitu dia bergerak, mendorong gunung dan mengangkat laut, dan bintang-bintang dan bulan membentuk bulan, itulah kekuatan gaib yang sebenarnya. Apakah itu sangat jahat? Meskipun kaget, Ye Chen masih menatap Chu Linger dengan tidak percaya. Seperti yang kamu katakan, jika kamu mengumpulkan para dewa dan menggerakkan kekuatan langit dan bumi, apakah kamu tak terkalahkan? Keke, saya hanya mendengar batuk Chu Linger, itu juga, tidak terlalu berlebihan. Mengondensasi Yuan Shen, meskipun dapat menggerakkan kekuatan langit dan bumi, karena seberapa banyak kekuatan surga dan bumi dapat dipindahkan, itu tergantung pada kekayaan pribadi. Itu tidak memadatkan Yuan Shen, mungkinkah untuk memindahkan kekuatan langit dan bumi? Ye Chen memandang Chu Linger dengan ragu-ragu. Ya, Chu Linger menjawab dengan tegas. 1000 dunia, ada semua jenis keanehan, yaitu orang-orang dengan garis keturunan aneh memiliki ikatan bawaan dengan langit dan bumi. Meskipun mereka tidak memadatkan Yuan Shen, mereka bisa lebih atau kurang. Kekuatan menggerakkan langit dan bumi, misalnya, tubuh Xuanling milik orang seperti ini. Tubuh Xuanling dapat menggerakkan kekuatan langit dan bumi. Berita itu agak mengejutkan Ye Chen. Ya, Chu Linger mengangguk. Tubuh Xuanling adalah darah anti langit yang sulit dilihat selama 1000 tahun. Begitu terbangun, ia dapat menggerakkan kekuatan langit dan bumi. Ini juga merupakan alasan penting mengapa tubuh Xuanling begitu kuat. Legenda yang tak terkalahkan berhubungan dengan kekuatan langit dan bumi. Tidak heran, Ye Chen merasakan dagunya tenggelam dalam erangan. Apakah kamu merasakan tekanan? Chu Linger menatap Ye Chen dengan penuh minat. Stres. Tekanan macam apa? Ye Chen tiba-tiba menatap Chu Linger. Tubuh Xuanling, lahir bersamanya di suatu era, kamu tidak punya tekanan. Chu Linger tidak bisa menahan diri untuk tidak mengangkat bahu. Ye Chen mengerti. Tubuh roh misterius, melawan darah langit, memiliki legenda yang tak terkalahkan sejak zaman kuno, bersama dengan tubuh roh misterius untuk suatu zaman, tidak peduli seberapa tinggi bakatnya, juga ditakdirkan untuk hanya menjadi foil, tekanan ini seperti gunung. Ji Ning Suang. Tiba-tiba, Ye Chen memikirkan orang ini yang dia tidak ingin ingat, dia yang tinggi di atasnya. Dia ditakdirkan untuk ditekan dalam kehidupan ini dan tidak bisa mengangkat kepalanya. Jadi, hei, berusaha keras. Chu Linger berkata, kamu adalah seorang alkemis, profesi yang mulia, kamu adalah harta karun di mana-mana. Aku merasakan hal yang sama. Ye Chen, masih khawatir pada saat terakhir, tersenyum seperti bunga pada saat ini. Ketika datang ke alkemis, aku punya salah satu alkemis impianmu di sini. Di sini, Chu Linger tersenyum misterius. Ketika dia mendengar ini, mata Ye Chen menyala seketika. Tuan, betapa berharganya. Chapter 160. Dan Fang, apakah kamu memiliki mukjizat? Mata Ye Chen menjadi lebih cerah, dan dia menggosok tangannya dan menatap Chu Linger sambil tersenyum. Dan Fang itu adalah seorang Fang-Fang dengan beberapa butir dandelion. Beri aku omong kosong. Dan Fang dari Sanwen Lingdan. Chu Linger berkedip, tetapi tidak bermaksud untuk mengeluarkannya, tetapi menatap Ye Chen dengan penuh minat. Sanwen, napas Ye Chen tiba-tiba menjadi tajam. Dan Fang sangat berharga, belum lagi San Fang Lingdans dan Fang. Ini bukan harta yang bisa dibeli dengan uang. Meskipun dia Ye Chen adalah ahli alkimia, apalagi memperbaiki Sanwen Lingdan. Belum pernah melihatnya sebelumnya. Jangan pikirkan aku, dan. Sementara Ye Chen bersemangat,
Chulinger mengatakan air sedingin mungkin, menuangkan seluruh tubuh Ye Chen. Mengapa? Ye Chen hampir tersedak oleh kata-kata Chulinger dan cedera internal disebabkan oleh Anda. Anda tidak menunjukkan kepada saya apa yang Anda tunjukkan. Dia tidak pernah memiliki dorongan seperti itu, yaitu, dia ingin mati. Dia adalah Baby Master. Aku tidak berguna untuk menunjukkanmu sekarang. Chulinger merentangkan tangannya. Itu Dan Fang dari Sanwen Lingdan. Bahkan jika aku menunjukkannya kepadamu, kamu tidak bisa membuatnya. Kamu ingin membuat Sanwen Lingdan? Tingkat jiwa perlu mencapai tingkat metafisik, Anda tahu. Yang harus Anda lakukan adalah bekerja keras untuk meningkatkan tingkat jiwa Anda, dan ketika jiwa Anda mencapai tingkat metafisik, saya secara alami akan menunjukkan kepada Anda bahwa saya seorang master. Begitu kata ini keluar, dahi Ye Chen tiba-tiba keluar dengan beberapa garis hitam. Jadilah baik, berlatihlah dengan baik dan menjadi murid yang baik. Di sini, Chulinger secara sadar mendorong Ye Chen ke samping dan mendorong Ye Chen ke lingkaran di tengah lagi. Segera, 4 monumen jiwa bergetar berturut-turut, diikuti oleh suara gemetar yang berdengung, dan gelombang suara berdesir di udara. Ye Chen mengertakkan giginya, meskipun kepalanya terasa sakit, dia tidak berteriak. Monumen jiwa masih bergetar, tidak menunjukkan belas kasihan, dan kejutan itu lebih parah dari sebelumnya. Di lingkaran pusat Ye Chen, tubuhnya terguncang dan terpana, dan Qiqiao berdarah, yang mengaburkan visi dan kesadarannya. Namun, kepahitan tidak sia-sia. Di bawah serangan monumen jiwa, jiwa Ye Chen disublimasikan dalam pengaruh halus. Dia pikir jiwanya seperti pedang kasar kosong, dan serangan monumen jiwa, seperti palu, perlahan-lahan jiwanya menabrak pedang pembunuh yang tajam. Selain itu, beberapa kali ketika dia diserang oleh tablet roh, dia samar-samar menangkap perasaan aneh, seolah-olah dia bisa menjangkau untuk menyentuh penghalang. Dia tahu bahwa jika dia ingin memajukan jiwa ke misteri, dia harus menembus penghalang itu. Mungkin itu adalah kegembiraan Chulinger. Kali ini, dia bertahan selama lebih dari 1 jam tanpa jatuh. Itu bertahan untuk waktu yang lama tanpa jatuh. Di samping, Chulinger, yang merawat kuku-kukunya dengan santai, melirik kereot tetapi tidak jatuh Ye Chen, dan ada banyak kejutan di mata yang indah. Tidak heran kakakku berkata bahwa vitalitas dan tekadnya sangat ulet. Chulinger bergumam pada dirinya sendiri. Sungguh mengejutkan bagi saya bahwa saya masih sangat muda dan sangat ambisius. Mungkin dia benar-benar bisa melampaui aku. Dalam suara Chulinger, Ye Chen memuntahkan darah, dan kemudian seluruh tubuhnya ambruk ke tanah. Di sini, Chulinger bergegas, dan datang ke sisi Ye Chen langkah demi langkah, dan kemudian menunjuk alis Ye Chen, dan lingkaran putih itu tercetak di pikiran Ye Chen untuk membantu Ye Chen menenangkan rasa sakit. Setelah setengah jam, Ye Chen duduk menggosok alisnya. Wah, aku tidak bertahan lama di dinasti Yuan, kamu menyegarkan catatan saya. Chulinger berbisik, tak perlu dikatakan bahwa kamu juga banyak menderita di tahun itu. Ye Chen terus menggosok alisnya, yang bertahan selama lebih dari beberapa jam. Meskipun pikirannya meledak selama periode itu, dia sekarang sangat nyaman. Bagaimana kamu mengatakan itu? Dalam arti tertentu, kita adalah kelas orang. Sekelompok orang. Ye Chen menatap Chulinger dengan ragu, apa maksudmu? Di sini, Chulinger menatap tatapan ragu-ragu Ye Chen dan mengangkat bahu, kami adalah jenis orang yang sama. Karena tingkat jiwa kita lebih tinggi daripada kultivasi kita sendiri. Setelah mendengar ini dari Chulinger, Ye Chen sedikit terkejut, jiwamu lebih tinggi dari levelmu sendiri. Itu pasti. Chulinger tersenyum. Kamu adalah dunia kosong, kan? Ye Chen dengan ragu menatap Chulinger. Menetes. Itu berarti level jiwamu setingkat surgawi. Menetes. Dikatakan begitu, kamu hanya punya 1 langkah untuk mengkonsolidasikan Yuan Shen. Menetes. Tuan, jangan pernah mengatakan itu, aku bahkan tidak tahu kamu begitu sombong. Mata Ye Chen menatap bulat. Apakah ada keinginan untuk memeluk pahaku? Chulinger menatap Ye Chen dengan mata besar. Aku harus memeluk. Bahkan tidak mengatakannya, Ye Chen benar-benar bergegas dan memeluk paha Chulinger, wajah besar penuh mimisan, masih di kaki Chulinger naik dan turun. Kamu, apa yang kamu lakukan? Chulinger dipeluk oleh Ye Chen, tubuhnya gelisah, dan setiap kali dia bersentuhan dengan tubuh Ye Chen, dia tidak bisa tidak memikirkan malam itu, dan tubuhnya seperti sengatan listrik. Secara umum, pipi tidak bisa membantu tetapi juga tampak merah. Biarkan saja, yah, benar-benar harum. Ye Chen tersenyum sedikit, dan memeluknya tanpa wajah atau kulit. Kamu, pipi Chulinger memerah, dan dia bergegas mendorong. Dewa masa depan, tahan sebentar, lalu tahan sebentar. Ye Chen memeluknya erat-erat. Chulinger tidak bisa menahan teriakannya. Ada apa? Suara langkah kaki di luar ruangan batu terdengar dengan terkejut. Segera, angin harum masuk, Chu Xuaner datang dari luar, tetapi ketika dia melihat pemandangan di tanah yang saya tidak tahu bagaimana menggambarkannya, dia tiba-tiba tertegun di sana. Kamu. Kakak, anak ini gila. Dengan tergesa-gesa,
Chulinger menatap Chu Xuaner tanpa daya. Saudara perempuan. Pembicara benar-benar tidak ingin pendengarnya tertarik. Dia masih memegang paha Chulinger dengan membabi buta dan sembrono, dan melepaskan Chulinger seperti kejutan listrik. Apakah kamu seorang saudara perempuan? Mata Ye Chen menatap Chulinger, wajahnya tiba-tiba menjadi sangat luar biasa. Bagaimana menurutmu? Dada Chulinger diintimidasi dengan ganas, menatap Ye Chen dengan ganas, pipinya merah padam. Aku ingin tahu apakah itu malu atau marah. Mendengar ini, Ye Chen bergerak-gerak tajam di sudut mulutnya, dan mau tak mau menatap Chu Xuaner. Chu Xuaner tidak seperti apa-apa, tetapi mengangkat bahu tanpa daya. Kali ini, wajah Ye Chen menjadi lebih menarik. Masalah apa ini? Haruskah rutin begitu dalam? Kalian berdua akan memiliki banyak. Apakah menyenangkan menggodaku begitu banyak? Tiba-tiba, Ye Chen hanya merasa kedinginan di seluruh tubuhnya, bukan Tuan Chu Xuaner yang telah bersamanya selama beberapa hari terakhir, tetapi adiknya Chulinger. Sangat menakutkan untuk memikirkannya. Pada saat ini, Ye Chen menelan lebih dari satu kali. Saya khawatir bahwa dalam beberapa hari terakhir, Chulinger telah menggerakkan pikirannya untuk mencekiknya lebih dari sekali. Bisakah Anda ceritakan apa yang terjadi? Chu Xuaner memegang lengannya di dadanya dan menatap adiknya Chulinger dengan penuh minat. Dia memeluk pahaku, kata Chu Xuaner, pipi Chulinger bahkan lebih merah, dan dia masih menatap Ye Chen dengan serius. Oh, setelah mendengar ini, Chu Xuaner mengangkat alisnya dan menatap Ye Chen sambil tersenyum. Iya, dia memintaku untuk memegangnya, Ye Chen berdeham. Aku akan membiarkanmu memelukmu. Chuling sangat marah sehingga dia mengatakan itu, tapi itu hanya lelucon. Siapa yang pernah berpikir tentang Ye Chen, anak durhaka, benar-benar bergegas. Lalu aku pikir kamu adalah tuanku. Ye Chengan terbatuk dan menggelengkan kepalanya, seekor babi mati yang tidak takut air mendidih. Ini adalah kebenaran besar. Dia selalu berpikir bahwa guru yang mengajarnya adalah Chu Xuaner. Siapa yang tahu itu adalah Chulinger. Jika dia tahu itu adalah Chulinger, bahkan jika dia meminjamkannya keranjang, dia tidak akan berani memeluknya. Paha, melihat ekspresi Ye Chen, Chulinger hanya menatap Chu Xuaner. Kakak, aku ingin mencekiknya. Gratis. Chu Xuaner mengangkat bahu. Sialan. Setelah mendengar kata-kata Chu Xuaner, Ye Chen berdeham, dan segera bangkit, dan hendak melarikan diri. Tetapi Chulinger yang bergegas untuk mengambilnya kembali, dan dia kuat, dan langsung mengambil Ye Chenyu di tanah. Ah! Segera, jeritan serigala menangis Ye Chen melolong di ruang batu. Chapter 161. Saya tidak tahu berapa lama sebelum jeritan memudar. Biarkan kamu memeluk lagi. Chuling berjalan keluar dari wajahnya dalam suasana putus asa. Sebelum pergi, dia tidak lupa menendang Ye Chen, dan di pipi yang indah, jelas menulis kata, suang. Adapun Ye Chen, keseluruhan berbaring di tanah seperti babi mati, sehingga dia bahkan tidak bisa mengenali kerabatnya. Semua orang sudah pergi, masih berpura-pura. Chu Xuaner, yang duduk di samping minum teh, melirik Ye Chen dengan marah. Benar-benar tidak mengatakannya. Begitu dia selesai berbicara, Ye Chen berbalik dan melompat. Sepasang mata panda membeku, dan melihat Chulinger benar-benar pergi, jadi dia merasa lega. Tapi itu masih halus dan harum. Ini sangat bagus sehingga bekas luka melupakan rasa sakit, dan Ye Chen telah mencium tangannya di depan wajah Chu Xuaner. Aku tidak berpikir banyak sebelumnya, sekarang baunya dan tetap di aroma di tangan itu persis sama dengan Chulinger malam itu. Tidak bisa membantu tetapi Ye Chen mulai tanpa sadar berimajinasi lagi, urusan malam itu, betapa benar-benar tidak dapat menyusul dalam pikiranku. Nak, kamu tidak berani. Bahkan Tuan dan adikku berani memeluk. Selain itu, Chu Xuaner berkata sambil tersenyum. Ada apa? Ye Chen menyeka mimisan, dan Lao Su pergi tidur dengannya, belum lagi memegangnya. Tentu saja, dia hanya mengatakannya di dalam hatinya, kalau tidak, Chu Xuaner mungkin akan berada di tempat. Persetan dia. Lagi pula, aku selalu mengira orang tuamu yang membimbingku untuk berlatih. Berpikir untuk diejek, Ye Chen menatap Chu Xuaner dengan marah, tapi dia hampir dibunuh oleh tuannya yang cantik. Dengarkan kamu, jika kamu adalah orang yang membimbing kamu dalam kultivasi, kamu dapat memeluknya dengan santai. Chu Xuaner tersenyum dan tersenyum lagi, dan menatap Ye Chen, yang bengkak dan bengkak. Kalau begitu aku memelukmu, maukah kau memukulku? Ye Chen menggosok tangannya dan menatap Chu Xuaner sambil tersenyum. Kamu bisa mencobanya. Chu Xuaner tidak pergi menemui Ye Chen, tetapi dia mengulurkan tangannya dan melihat sekeliling. Melihat ini, Ye Chengan tertawa. Aku tidak akan mencobanya. Sebagai seorang magang, dia masih mengenal tuannya dengan sangat baik. Jika dia benar-benar bergegas dan memeluknya, dia akan dipukuli ke tanah di sebelahnya. Apakah kamu yakin ingin mencobanya? Tidak lagi. Karena kamu tidak mencobanya, itu hal yang benar untuk dilakukan. Chu Xuaner tidak lagi membuat masalah dengan Ye Chen, dan mengeluarkan ramuan biru dari tas penyimpanan. Makanlah. Chu Xuaner melemparkan eliksir biru itu. Melihat ini, Ye Chen, yang tidak bisa menarik beberapa saat yang lalu,
tiba-tiba memancarkan matanya pada saat ini. Terima kasih, Tuan, hehe. Ye Chen telah melangkah maju dan menangkap ramuan itu. Yu Guang melirik keajaiban biru. Matanya menjadi lebih panas karena kejernihan ramuan itu. 3 pola dan Sanwen Lindan. Nafas Ye Chen menjadi tergesa-gesa, tetapi momen ini harus diperingati, karena ini adalah pertama kalinya ia melihat eliksir tingkat tertinggi kecuali separuh Tianji Dan. Ternyata itu Sanwen Lindan. Ye Chen tidak tahan untuk tidak meneguk air, dan memandang Qian Salvia di tangannya dengan mata yang cerah. Ini ukuran buah anggur, sunyi dan jernih, memancarkan aroma obat yang kuat, menghantui halo biru, yang terpenting adalah ia memiliki napas yang membuat jiwa merasa sangat nyaman. Dan ini disebut, roh jiwa dan, yang merupakan obat yang menyehatkan jiwa. Di samping, Chu Xuaner berbicara dan diperkenalkan. Eliksir untuk memberi makan jiwa. Ye Chen bahkan lebih bersemangat ketika mengatakan ini, dan dia membuka mulut untuk memasukkan ramuan itu ke dalam mulutnya. Namun, tepat ketika eliksir itu akan dikirim ke mulut, dia tidak bisa menahan diri untuk berhenti, karena dia melihat fenomena aneh dalam roh jiwa. Hah, diam-diam berbisik, Ye Chen tidak bisa membantu tetapi membawa roh jiwa lebih dekat, lebih tepatnya meletakkannya di depan mata kiri Xianlun. Mata kiri sedikit membeku, dia terkejut menemukan bahwa dia dapat melihat dari roh jiwa sosok Su Fu juga merupakan gambar alkimia Su Fu. Untuk sesaat, dia ada di sana. Meskipun pil jiwa itu kecil, gambar yang dilihatnya dari pil jiwa diperbesar tanpa batas. Ini memang gambar Su Fu yang memurnikan dan, lebih tepatnya gambar Su Fu yang memurnikan jiwa. Setiap kunci untuk mengendalikan api diperbesar tanpa batas, dan itu dicetak di mata Xianlun. Ini adalah merek jiwa Su Fu, Ye Chen bergumam. Secara umum, alkemis membutuhkan tingkat kekuatan jiwa yang tinggi untuk mengatasi alkimia, dan setiap jenis eliksir yang diproduksi oleh alkemis memiliki jejak jiwa mereka. Jejak jiwa ini berisi proses alkimia. Namun, tidak ada yang bisa melihat apa yang disebut jejak jiwa di Lingtan. Disinilah Ye Chen kaget, karena di bawah mata Xianlun, ia benar-benar melakukan jejak jiwa yang tersembunyi dalam roh jiwa. Dan itu tidak masuk hitungan. Melalui mata Xianlun, dia terkejut menemukan bahwa roh jiwa di tangannya bukan ramuan, tetapi ratusan ramuan, dan nama masing-masing ramuan dan berat masing-masing ramuan diambil olehnya. Dekomposisi mata peri sangat menyeluruh. Xianlunyan masih memiliki kemampuan sombong. Berpikir pada dirinya sendiri, Ye Chen membalikkan tangannya dan mengeluarkan seorang Erwen Lindan bernama Zugedan dari tas penyimpanan. Masih di depan mata Xianlun, dia bisa melihat jejak jiwa yang tersembunyi di dan membangun tulang sekilas, dan dia bisa menguraikan rumput roh dan kunci untuk mengendalikan api yang diperlukan untuk membuat 2 butir Lindan. Sepertinya aku telah menemukan harta karun. Ketika Ye Chen mengatakan ini, dia bahkan tidak bisa mempercayainya. Xianlunyan dapat menangkap jejak jiwa dalam ramuan. Ini berarti bahwa jika aku melihat ramuan itu, aku dapat mengembangkan metode pembuatan ramuan itu, ramuan yang dibutuhkan, dan kunci untuk mengendalikan api. Tidak setara dengan memberi saya eliksir dari eliksir. Selama level jiwa saya cukup tinggi, saya tidak perlu mengajar orang lain, dan saya tidak perlu melihatnya, saya bisa membuat eliksir apapun. Apakah ini bertentangan dengan langit? Mengapa saya tidak menemukan bahwa mata Xianlun masih memiliki kemampuan sombong? Dalam bergumam sendiri, Ye Chen tidak bisa membantu tetapi membelai mata Xianlun sendiri. Mungkinkah saya telah maju ke dunia manusia, atau hari-hari inilah yang membuat jiwa marah di ruang batu, yang mengilhami kemampuan potensial mata peri? Apa yang kamu bicarakan? Jangan makan itu dulu. Selain itu, Chu Xuaner mengerutkan kening ketika dia melihat sianosis Ye Chen. Pikiran terputus, Ye Chen buru-buru menatap Chu Xuaner, menunjuk roh-roh di tangannya, dan bertanya, Tuan, apakah roh jiwa ini dibuat oleh Penatua Su Fu? Kalau tidak, bagaimana menurutmu? Cukup yakin. Setelah mendapatkan jawaban positif dari Chu Xuaner, Ye Chen bahkan lebih yakin bahwa tebakannya benar. Merek jiwa yang dilakukan dari pil jiwa adalah milik Su Fu. Pil jiwa tidak diragukan lagi dibuat oleh Su Fu. Sudah. Pada saat ini, Ye Chen bersemangat untuk melompat. Selain itu, ia tidak dapat menahan dorongan hati, yaitu, kembali ke gerbang dalam taman roh kecil, menggali setengah Tianji dan dari dinding batu, ia dapat melakukan jejak jiwa di Tianji dan, dengan demikian mendeduksi Tian metode pemurnian Jidan. Ini adalah ritme terbang ke langit. Wow haha, aku ingin tahu apakah itu bersemangat atau apa, Ye Chen meledak dan tertawa tiba-tiba. Chapter 162. Di samping, Chu Xuaner memandang senyum bodoh Ye Chen dan sangat bingung. Baiklah, setelah Chu Xuaner tersandung, Ye Chen tiba-tiba menghela nafas. Hah, Chu Xuaner, yang sedang minum teh, dibawa pergi, begitu banyak sehingga dia baru saja menyesap teh di mulutnya dan meludahkan wajah Ye Chen. Hanya kaget, saraf apa yang kamu miliki? Chu Xuaner menatap Ye Chen dengan marah. Tidak ada, Ye Chen tersenyum konyol. Jiwa Lindan, jika kamu makan atau tidak, kamu akan kembali.
Kata Cusuaner, dia akan maju dan mengambil kembali jiwa Ling Ye di tangan Ye Chen. Makan, tentu saja. Mata Ye Chen cepat dan tangannya cepat, dan roh-roh dan dimasukkan ke mulutnya secepat mungkin, karena takut kalau Cusuaner akan membawanya kembali. Pil jiwa memasuki tubuh dan segera mencair. Ye Chen telah duduk bersila di tanah, merasa bahwa ramuan roh yang mengalir seperti aliran mata air jernih yang mengalir melalui semua meridian tubuhnya, jiwa yang letih paling beruntung, seolah-olah mandi dalam angin musim semi. Diam-diam, Ye Chen merasa tubuhnya menjadi ringan dan berkibar, dan kesadarannya seperti bebek, dan dia tidak bisa mengandalkan ombak. Aku melihatnya, Ye Chen, yang memejamkan matanya, bergumam. Dalam kesadarannya, dia sepertinya melihat penghalang ke alam jiwa. Kali ini dia tidak keras kepala seperti biasanya, tetapi dia benar-benar melihatnya. Meskipun bergumam, itu masih didengar oleh Cusuaner samping. Wajah Cusuaner tiba-tiba muncul senyum meyakinkan, kamu tidak mengecewakanku, kamu dan saudara Su Fu juga tidak memurnikan jiwa roh siang dan malam. Segera, Cusuaner melambaikan tangannya untuk menutup pintu masuk ke Sishi, agar tidak membunuh adik perempuannya yang tampan. Ye Chen sekarang berada di ambang terobosan, dan tidak bisa mentolerir gangguan dari luar. Di ruang batu, itu menjadi lebih sunyi. Ini adalah proses yang panjang. Kemajuan jiwa jauh lebih sulit daripada peningkatan diri, dan secara alami membutuhkan waktu yang lama. Pada saat ini, kesadaran Ye Chen masih berenang, dan seluruh tubuh dan pikirannya dalam keadaan indah. Jiwa eliksir telah sepenuhnya larut dalam tubuhnya, dan esensi dari eliksir yang menyehatkan jiwa adalah seperti nektar, mencuci jiwanya, dan mengeraskan kesadarannya seperti palu. Jadi, malam berlalu dengan tenang. Keesokan harinya, sebelum cahaya merah pertama dari timur muncul, raungan kemarahan datang dari ruang batu. Hancurkan aku. Dengan Ye Chen menderu, jiwanya yang sangat sublimated tiba-tiba menerobos penghalang dan memasuki misteri jiwa. Segera, 4 monumen jiwa di tengah, tenggara, dan barat laut Sishi bergetar, dan kata, roh, di atas berubah menjadi kata, Suan, pada saat terobosan Ye Chen. Ya, di lingkaran di pusat Sishi, Ye Chen, setelah berteriak, jatuh diam, tetapi tubuhnya berubah. Pertama-tama, dia ditutupi dengan Jin Hui yang cemerlang, dipenuhi dengan napas emas. Kedua, sisinya, berpusat padanya, membentuk pusaran aneh, menyerap kekuatan misterius antara langit dan bumi. Pada akhirnya, alisnya bersinar, dan ada kata, Suan, yang menjulang. Setelah waktu yang lama, Ye Chen masih tidak membuka matanya, dia masih berenang dalam suasana misterius itu. Dalam konsepsi artistik, burung-burung itu harum, kuncup-kuncupnya rusak, kuncup-kuncupnya siap dilepaskan, dan semuanya berkembang. Segera, suasana berubah, dan angin kencang menjerit, pohon-pohon kuno yang rimbun memiliki daun kuning dan cabang-cabangnya mulai layu. Kemudian, bumi menjadi layu, tandus dan sunyi, dan beberapa cabang terakhir dari pohon-pohon kuno jatuh, angin dingin menggigit, angin dingin bertiup, kepingan salju memenuhi langit, dan dunia ditutupi dengan pakaian putih suci. Ini adalah reinkarnasi, pergantian terus-menerus. Dunia konsepsi artistik seperti roda raksasa, berputar pada tahun-tahun dan reinkarnasi dalam kehidupan dan kematian. Ye Chen dalam suasana hati, dan menyaksikan kemakmuran dan kesuraman jiwa. Dunia alternatif adalah seperti bayi untuk seorang pria tua di senja. Setelah seumur hidup, ia menjadi sebuah lowes of lowes. Kemudian, dunia masih berubah. Dunia telah mencetak tanda yang tak terhapuskan. Dunia ini benar-benar misterius. Memasuki dunia jiwa, Ye Chen bergumam untuk pertama kalinya. Namun, ia masih belum bangun. Dalam konsepsi artistik yang misterius, ia melihat luasnya lautan, menyaksikan luasnya Changyuan, melihat luasnya langit berbintang, dan merasakan keagungan Juyue. Kekuatan luar biasa antara langit dan bumi. Alis Ye Chen terkunci dan membentang dari waktu ke waktu, berkeliaran dalam konsepsi artistik, dan merasakan kekuatan misterius dan kuat. Menurut kata-kata Culinger, itu adalah kekuatan langit dan bumi. Namun, apa yang disebut kekuatan langit dan bumi terlalu merajalela, seperti kilat di wajan, dan sulit untuk menangkapnya ketika menghilang. Pada titik ini, Ye Chen membuka matanya perlahan, 2 mata yang tajam menembak keluar pupil, dan matanya menjadi dalam dan terkendali. Aku merasa cukup baik. Selain itu, Cusuaner tersenyum dan menempel pada Ye Chen. Ye Chen berbalik dan melompat. Meskipun matanya dalam dan terkendali, dia tidak bisa menyembunyikan ekstasi di matanya. Pada saat ini, pintu Sishi terbuka, dan sosok Culinger muncul di samping Ye Chen seperti hantu. Sepasang roh dan mata yang indah berkedip dan menatap Ye Chen, terobosan. Tiba-tiba, menerobos. Ye Chengan terbatuk, tetapi melangkah mundur tanpa sadar, dan setiap kali dia melihat Culinger, dia akan melakukannya tanpa sadar. Hanya 1 hari yang lalu, perempuan gila masih memukulinya. Sayang, sudahkah kamu merasakan kekuatan langit dan bumi?
Chulinger tampaknya tidak memperhatikan rasa takut Ye Chen padanya, dan dia jelas lebih bersemangat daripada Ye Chen. Sepasang mata yang indah menatap Ye Chen. Ya, tapi hanya sesaat. Ye Chen menjawab dengan jujur. Lalu bagaimana perasaanmu tentang kekuatan langit dan bumi? Chulinger masih menatap lurus ke Ye Chen. Sangat kuat, kata Ye Chen dengan takjub. Apakah kamu, Linger? Chulinger ingin bertanya sesuatu, tetapi disela oleh Chu Xuaner di samping. Melihat Chulinger, Chu Xuaner tertawa. Dia hanya jiwa yang maju, bagaimana bisa begitu mudah menangkap kekuatan langit dan bumi? Oh, ya, Chulinger tidak bisa membantu tetapi menggaruk kepalanya. Di sini, Chu Xuaner telah mengalihkan pandangannya dari tubuh Chulinger ke sisi Ye Chen. Karena kamu telah menembus dunia roh, maka latihan di ruang batu ini akan berakhir. Kalau begitu aku bisa turun gunung. Ye Chen menggosok tangannya dan menatap Chu Xuaner. Kamu hanya ingin turun gunung. Aku ingin pergi ke pavilion Wanbao untuk membeli sesuatu. Ye Chen menyeringai, sebenarnya, dia membeli rumput roh yang diperlukan untuk membuat roh jiwa. Karena dia tahu metode pemurnian roh jiwa, dan jiwanya telah menembus ke Xuanji, dia secara alami ingin cobalah. Kembalilah di malam hari, Chu Xuaner keluar, membiarkan Ye Chen turun gunung. Oh, Ye Chen menyeringai dan berbalik dari ruang batu. Setelah melirik bagian belakang kepergian Ye Chen, Chu Xuaner mengalihkan pandangannya kembali ke Chulinger di sebelahnya. Saudara perempuannya masih di sana, kadang-kadang menggaruk kepalanya dan menyentuh dagunya. Oracle, apakah ada rasa frustrasi? Chu Xuaner bertanya dengan penuh minat. Di mana? Jangan bicara keras. Chu Xuaner tersenyum, Dacu hari ini, kecuali Tian Xuan Men, hanya dapat menemukan segelintir orang yang lebih tinggi dari level jiwa Anda, dan jika Anda hanya berbicara tentang bakat dalam jiwa, sejauh yang saya tahu tidak ada yang bisa menentang Anda. Setelah mengatakan itu, Chu Xuaner berkedip pada Chulinger, tapi apa? Bakat jiwamu yang paling bangga, tetapi kalah oleh magang bayiku. Ah, saudari, apakah ada yang seperti dirimu? Chulinger menginjak kakinya, menatap Chu Xuaner dengan buruk, dan berbalik dan berjalan keluar dari ruang batu. Melihat Chulinger, yang sangat marah, Chu Xuaner tersenyum dan menggelengkan kepalanya tanpa daya, tetapi untuk Ye Chen, matanya mengungkapkan lebih banyak kenyamanan dan kegembiraan, dan dia memecahkan rekor lagi. Chapter 163. Di sini, Ye Chen telah berlari sampai ke pintu bagian dalam pavilion Wanbao. Yo, melihat bahwa itu adalah Ye Chen, sungai besar yang tergeletak di kursi palsu mengangkat kelopak mata dan tertawa. Wah, kamu belum pernah ke sini selama beberapa hari. Bagaimana? Apakah kamu naik menjadi murai misterius? Itu perlu. Ye Chen menyeringai, dan kemudian menyerahkan kertas yang penuh teks, yang menulis lebih dari 100 jenis rumput roh, yang merupakan semua bahan yang diperlukan untuk memurnikan jiwa roh. Elder, aku butuh semua yang di atas, kata Ye Chen sambil tersenyum. Setelah menerima kertas itu, dagu Wang Chuan melirik santai dan tidak bisa menahan diri untuk tidak memandang Ye Chen dengan heran. Nak, apa gunanya memiliki begitu banyak rumput semangat? Minumlah sup. Ketika aku tidak bertanya, Da Chuan berkata dengan marah dan berubah menjadi kabinet. Segera, Da Chuan berjalan keluar dengan tas penyimpanan, dan kemudian mendirikan jari dengan tajam, 80.000 batu roh. Sangat mahal, Ye Chen terkejut. Ini terlalu mahal. Da Chuan melirik Ye Chen, menunjuk ke tas penyimpanan, dan berkata, apakah kamu tahu bahwa ada beberapa jenis rumput roh di dalamnya, tetapi itu sangat berharga, 80.000 sudah sangat murah, sayang apakah kamu mau? Ya, Ye Chen masih menyerahkan tas penyimpanan berisi 80.000 batu roh. Setelah menerima rumput roh itu, Ye Chen tidak segera pergi, tetapi sedikit bergerak ke depan sungai besar, dan berbisik, Penatua, izinkan saya bertanya, berapa banyak batu roh yang Anda butuhkan untuk meningkatkan murai tingkat Xuan ke belatung tingkat prefektur? Ini dia. Da Chuan menyentuh dagunya dan menemukan jawabannya, lalu berkata, bahan yang digunakan untuk peningkatan itu membutuhkan 2 juta, dan ada daya tarik magis 800.000. Nah, jika Anda menghitungnya, 2,8 juta. Ayo lakukan. Mendengus. Ye Chen menelan ludah. 2,8 juta itu masih perkiraan konservatif. Melihat Ye Chen seperti ini, Chuanyou yang besar berbisik. Elder, apa jimat itu? Setelah terkejut, Ye Chen menatap Da Chuan dengan ragu. Jika kamu mengatakan bahwa mantra magis memberimu kekuatan spiritual dan mantra misterius memberimu misteri mistik, maka mantra magis memberimu kemampuan untuk memindahkan senjata magis. Da Guang Chuan menjelaskan, mantra magis tersegel dalam pesona magis. Ada senjata sihir yang disegel dalam mantra magis tingkat rendah, 2 alat sulap yang disegel dalam mantra magis tingkat menengah, dan 3 alat sulap dalam mantra magis tingkat tinggi. Secara alami, instrumen magis-magis dengan nilai berbeda memiliki harga yang berbeda. Ya, apa maksudmu? Ye Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak menyentuh dagunya. Baik casting mistik atau senjata sihir magis membutuhkan dukungan dari kekuatan spiritual, sehingga casting sihir membutuhkan koordinasi pesona magis dan mantra magis-magis.
Menurut pendapat saya, ketiga jimat ini adalah yang paling penting. Mereka seperti beku kita, membuat Anda mengetahui rahasia hukum dan membiarkan Anda mendominasi roh. Tanpa dukungan spiritual, semuanya tidak berguna. Saya setuju dengan ini. Ye Chen mengangguk, memikirkan mantra surgawi. Begitu kekuatan spiritual seseorang disegel, itu adalah domba yang akan disembelih. Setelah mengerang, Ye Chen melihat ke sungai besar lagi. Elder Pang, boneka tingkat prefektur itu akan ditingkatkan menjadi boneka tingkat surga, akan membutuhkan banyak uang. Itu bukan lagi masalah yang bisa dipecahkan uang. Apa maksudmu? Ye Chen menggaruk kepalanya. Di sini, dakuan cuan berbaring malas di kursi malas lagi. Bahan upgrade itu tidak pernah dihargai. Bahkan jika dijual, kebanyakan orang tidak mampu membelinya. Terlebih lagi, larangan pada tubuh belatung surgawi terlalu rumit, hampir tidak mungkin untuk diselesaikan, dan tingkat keberhasilan mendekati nol. Sangat sulit. Mata Ye Chen menatap bulat. Bagaimana lagi menurutmu? Huge Chuanxiong mengangkat tangannya. Menurut legenda, burung magpie tingkat Tian dapat menyerap aura langit dan bumi sendiri, tetapi metode pemurnian ini telah hilang selama aku adalah generasi ke-7 yang harus diajar. Menyerap aura langit dan bumi sendirian. Ye Chen sedikit terkejut. Boneka yang tidak berpikir mampu menyerap aura langit dan bumi sendirian, yang di luar dugaannya. Memikirkan hal ini, dia tidak bisa tidak menyentuh dagunya, dan matanya berputar-putar, tampaknya memikirkan sesuatu. Mai Zixuan tampaknya dapat menyerap Xinghui dan Moonlight, yang agak mirip dengan Tian Ji Guilei. Tanpa berbicara tentang sungai besar, Ye Chen bergumam dari paviliun Wanbao. Namun, begitu dia keluar dari gerbang paviliun Wanbao, Ye Chen dihadang oleh sekelompok besar orang. Orang-orang ini semua adalah wajah yang dikenal, satu dengan mata merah, satu menatapnya dengan gigi terkatup, tetapi bukan orang yang adalah sepupu Qi Hao, tuan muda keluarga Qi di Xinjiang Selatan, dan legenda sejati ke-8 dari Hang Yue. Baik, ketika kamu datang ke paviliun Wanbao untuk membeli barang-barang, apa kalian semua datang bersama? Melihat begitu banyak orang yang menatap diri mereka sendiri, Ye Chen berkata dengan terkejut. Begitu kata ini keluar, sejumlah besar orang langsung gelisah, dan banyak orang sudah mengambil pria itu dari lengan baju mereka. Masih belanja, saya tidak punya uang untuk membeli apapun, sial. Jika mata bisa membunuh, aku khawatir Ye Chen telah mati lebih dari 100 kali dalam sekejap. Cukup menyedihkan untuk mengatakan lebih dari 100 suap. Sebagian besar dari mereka adalah murid dari hutan dalam selama pengujian hutan tandus. Mereka menguji cahaya dirampok oleh Ye Chen di hutan tandus. Ye Chen telah merampok mereka di Hausan beberapa hari yang lalu. Saya takut semua orang kecuali Qi yang di sini harus berdenting buruk. Yah, aku pergi sekarang. Ditatap oleh sepasang mata serigala, Ye Chen hanya merasa tidak nyaman, dan berkata bahwa dia akan membawa kerumunan pergi dan pergi. Menunggu kamu untuk waktu yang lama, masih ingin pergi. Sebelum menunggu Ye Chen menarik kerumunan, berapa lama sekelompok besar orang mengambil langkah maju secara kolektif. Ada sikap untuk mengalahkan Ye Chen di tempat. Jika tidak dibatasi oleh aturan, mereka sudah lama sejak itu. Kenapa? Apakah kamu kenyang? Merasa sekelompok kelinci akan mengering di pintu paviliun Wanbao, suara omelan Dacuan-cuan keluar seketika. Jika ingin bertarung cari tempat lain, keluar. Saya harus mengatakan bahwa kata-kata Dacuan-cuan masih sangat berguna. Murid-murid yang mengelilingi Ye Chen mundur selangkah. Berani mengikutiku tentang Feng Yuntai. Qi yang berdiri dan menatap Ye Chen dengan ekspresi muram. Kamu berada di ranah matahari, aku tidak akan bertarung denganmu. Kepala Ye Chen bergetar seperti mainan. Dia tidak takut pada Qi Yang, terutama karena dia tidak punya waktu untuk bertarung dengan Qi Yang. Apa yang ingin dia lakukan sekarang itu adalah alkimia. Apakah kamu takut? Qi Yang tersenyum ganas. Yah, aku takut. Ye Chen hampir membuat Qi Yang menikam cedera internal. Anda tidak bisa mengalahkannya lagi. Saya tidak akan menerima langkah itu, dan bisa mengalahkan saya di sini terlepas dari aturannya. Apakah kamu pikir kamu telah bersembunyi untuk sementara waktu, atau seumur hidup? Ye Chen hendak berbicara, tetapi dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berbisik, karena ada getaran di danhainya, tetapi aneh baginya bahwa getaran itu bukan api perinya, tetapi petir hitam itu. Apakah ada bayi? Ye Chen bergumam di dalam hatinya, bahwa halilintar hitam dan api peri adalah roh surga dan bumi, dan hal-hal yang dapat menyebabkan halilintar hitam bergetar pasti bukan hal biasa. Pasti ada harta karun di kelompok orang ini. Ye Chen menyentuh dagunya, dan matanya mulai berayun ke kiri dan ke kanan. Mata kecil itu memandang ini, dan sesuatu yang aneh tidak bisa lepas dari hukumnya. Setelah berlama-lama, Ye Chen akhirnya fokus pada Qi Yang di depannya, lebih tepatnya pada liontin bulan sabit yang dikenakan oleh leher Qi Yang. Ketika Ye Chen pergi untuk melihat liontin bulan sabit, petir hitamnya di danhai bergetar lagi. Ini kamu. Setelah menangkap petir hitam, Ye Chen memutuskan bahwa bayi itu adalah liontin bulan sabit. Ada Yuntai melawan angin. Ketika Ye Chen diam-diam mencari harta karun, para murid di depan mereka menjerit. Apakah kamu tidak cantik? Keterampilan mencuri yang diam-diam,
lihat Zenzang di Feng Yuntai. Sekelompok murid berbicara menjadi satu, pertama pasang laut, dan menenggelamkan Ye Chen di tempat. Pukul saja, aku pikir aku takut kamu tidak akan berhasil. Sampai jumpa di Feng Yuntai. Ye Chen mengusir kerumunan langsung, dan sebelum dia pergi, dia tidak lupa untuk melirik liontin bulan sabit yang dikenakan di leher Qi Yang, dan berkata, bayi ini, tunggu aku. Melihat Ye Chen setuju, Qi Yang segera mencibir, dan tiba-tiba mengikuti jejak Ye Chen. Di belakangnya, sekelompok besar murid mengerumuni. Segera, masalah Qi Yang dan Ye Chen pergi ke Feng Yuntai menyebar ke seluruh pintu bagian dalam Heng Yuezong, dan segera menyebabkan kegemparan. Kamu Chen penuh. Qi Yang adalah murid sejati ke-8 saya Heng Yuezong yang berada di peringkat 8. Siapa yang memberi Ye Chen keberanian? Aneh untuk tidak kalah. Chapter 164. Begitu berita itu keluar, pintu bagian dalam menjadi gelisah. Banyak murid yang tidak memikirkannya telah bergegas ke Feng Yuntai. Seorang siswa luar yang baru saja memasuki pintu bagian dalam harus campur tangan dengan Qi Yang. Kisah nyata ke-8, tentu saja menarik perhatian banyak orang. Segera, pintu batin Feng Yuntai penuh dengan orang, dan pemandangannya sangat spektakuler. Kemarilah, sediakan ruang untuk Sun. Di kerumunan, Xiong Er memutar tubuhnya yang montok, dan Sun masuk tanpa wajah atau kulit. Murid itu melirik Xiong Er secara tidak sadar, dan mengedutkan sudut mulutnya, dengan jelas menyatakan, mengapa kamu begitu gemuk? Datanglah ke saudara ini, dan berikan tempat bagi pamannya. Segera, Xie Yun berkerumun. Masih ramai, apakah masih ada kamar? Wajah murid itu tiba-tiba menjadi gelap. Meremas akan selalu terjadi. Kemudian suara itu terdengar, dan bahkan jika ada tangan besar masuk, Huo Teng mengunyah dengan nakal, dan dia mendorong murid dalam keluar dari kerumunan. Oh, Ye Chen, bocah itu akhirnya turun gunung. Xiong Er mengutuk dan menyeringai setelah murid itu terjepit. Aku tidak berani turun hari ini, karena takut ditarik oleh geng kelinci. Aku tidak sama. Geng ibu jalang terjebak di bawah Yu Jianfeng sepanjang hari dan mereka menungguku turun gunung. Xie Yun dengan narsis mengerutkan rambutnya. Jangan katakan apa-apa, Lao Su tidak pernah begitu sedih. Huo Teng juga penuh dengan keluhan, dan dia bahkan tidak berjalan menuruni gunung. Selama 3 pembicaraan, lebih banyak orang berkumpul di bawah Feng Yun Terrace. Orang-orang di dalam dan di luar penuh dengan siluet. Musuh Ye Chen juga datang banyak. Qi Hao, Yang Bin dan Kong Chao semuanya tiba. Secara alami, teman-teman Ye Chen di luar pintu, seperti Qi Yue, dan Wang Lin, Xiao Jing, semua datang, dan mereka tumpul dan Xiong Er dan mereka berkerumun bersama. Apa kamu bilang Ye Chen akan menang? Xiao Jing membeku beberapa lainnya. Baceng-ceng, Xie Yun menyentuh dagunya. Anak ini sangat pencuri dan tidak pernah berkelahi tanpa persiapan. Saudara Qi, pukullah dia. Begitu kata-kata Xie Yun turun, ada desisan dan minuman dari para hadirin. Semua murid yang melakukan kontak baik dengan Qi Yang, tentu saja, kebanyakan dari mereka juga dilindungi oleh Ye Chen merampok orang. Ye Chen, hajar dia. Xie Yun tentu saja tidak membiarkan momentum Ye Chen jatuh, dan beberapa harta hidup bersatu, satu persatu, dan suaranya tidak lemah di sisi Qi Yang. Dengan cara ini, bau mesiu kuat sebelum perang dimulai. Di atas panggung, Ye Chen dan Qi Yang telah berdiri di kedua sisi. Ye Chen bukan apa-apa, tapi matanya selalu menatap liontin bulan sabit yang dikenakan di leher Qi Yang, dan kadang-kadang ia menyentuh dagunya. Itu Qi Yang. Senyum itu adalah senyum yin, dan kebencian yang menggertakkan giginya tidak bisa merobek Ye Chen sekarang. Kemarahan Susi tidak bisa lagi ditekan. Ketika Qi Yang menyelamatkan bahkan kata-kata pembuka, dia mundur dan langsung mendatangi Ye Chen. Sosok itu secepat angin, dan tembakannya adalah sebuah misteri. Melihat ini, Ye Chen segera bergerak, menginjak langkah kaki yang misterius, dan perasaan senang terus-menerus di belakangnya, menghindari serangan Qi Yang. Aku pergi ke Feng Yuntai hari ini, jadi aku tidak perlu kembali. Qi Yang segera berteriak, telapak tangannya menjerit, dan menyapu langit. Napas besar, Ye Chen mencibir, dan Bahuang bertinju keras. Boom, tinju bertabrakan, dan raungan pecah, tetapi hasilnya terkejut. Qi Yang di dunia nyata diambil satu langkah mundur oleh Ye Chen Zhen. Ini, para penonton penuh kejutan. Itu memalukan di bagian depan, dan itu benar-benar mengejutkan Qi Yang yang benar-benar mundur. Mata Kong Chao penuh dengan warna yang sulit dipercaya. Kemajuan anak ini juga mengintimidasi. Mata Xiong Er juga menatap bulat, aku belum melihatmu selama beberapa hari. Di atas panggung, Qi yang telah tertinggal di belakang, tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Dia jelas bisa merasakan kekuatan mengerikan yang terkandung dalam kepalan tangan Ye Chen, dan kekuatan itu masih tersembunyi di atasnya. Dia tidak bisa menerimanya, dan dia terkejut oleh gerakan yang membuat wajahnya yang sombong tiba-tiba panas, dan dia sangat marah. Tangannya dengan cepat menggerakkan sidik jarinya, seolah-olah untuk melakukan rahasia horor. Apakah kamu pikir aku akan memberimu kesempatan? Leng Sheng berteriak. Ye Chen bergegas seperti singa liar, sosok misterius,
bayangan konstan, membunuh seketika, menggertak dirinya sendiri di depan Qi Yang, mengangkat tangannya adalah satu tinju, Seng Sheng menyela Yin Jue milik Qi Yang. Wajah Qi Yang kejam, tapi dia harus mundur. Lari? Apakah kamu lari? Ye Chen tidak memberi kesempatan pada Qi Yang sama sekali, seekor monyet melompat, dan berkoordinasi dengan pemberontakan macan, ia mengikuti jejak Qi Yang. Hall, saat raungan binatang buas terdengar, Ye Chen tampak seperti binatang buas, dan pertempuran dekat dari kemarahan binatang buas itu dimulai secara instan. Kaki, lutut, dan bahu digunakan bersama-sama, dan setiap sambungan di tubuh menjadi senjata yang sengit. Yang menendang kembali, ini gaya permainan ini lagi. Suara seperti itu terdengar langsung dari penonton. Orang-orang yang telah mengalami teknik bertarung Ye Chen yang dominan berani tidak wajar. Adapun para murid, sebagian besar dari mereka melihat Ye Chen untuk pertama kalinya untuk menunjukkan kemarahan binatang buas, dan mereka semua ketakutan, terutama ketika mereka melihat Zhen Yang. Ketika Qi Yang di dunia dikalahkan oleh Ye Chen, wajahnya bahkan lebih menarik. Ah, raungan marah Qi Yang telah berdering di medan perang. Meskipun dia telah mendengar keakraban Ye Chen dengan pertempuran jarak dekat, dia selalu bangga berpikir bahwa orang lain melebih-lebihkan dan tidak pernah membawanya ke hati. Sekarang, dengan mencoba tubuhnya sendiri, dia benar-benar memahami hegemoni dari serangkaian rahasia pertempuran ini. Namun, setelah semua, dia adalah murid ke-8 dari Heng Yue Zhenzuan. Dia dengan cepat menemukan penanggulangan. Dia mengambil pukulan dari Ye Chen, dan dengan cepat mundur. Dia berbalik dan mengeluarkan pedang pembunuh, meditasi Famen rahasia, menunjuk Ye Chen. Yujian Lei Jue, dengan Qi Yang raung, pedang pembunuh bergetar, dan aliran tanduk pedang masih melekat pada guntur dan tembakan kilat ke arah Ye Chen, dan jumlahnya pada umumnya tidak besar. Formasi pedang Teana, tubuh Ye Chen berputar, dan pedang Cixiao juga dikorbankan pada saat yang sama, dan melambaikan tangan sangat dekat, meringkas susunan pedang pertahanan dari surga. Pound pound pound, petir Qi Yang Jianmang terus-menerus menabrak formasi pedang Tianjian, memusnahkan bunga api. Ubah aku. Ye Chen memegang posisi itu, pedang Cixiao melambai, menunjuk ke arah Qi Yang, arai pedang Tianyi langsung berubah menjadi arai pedang yang menyerang. Pound pound pound, itu adalah tabrakan sengit lainnya, dan mantel pedang yang cantik segera menyelimuti platform pertempuran. Jubah kedua pria itu terus menunjukkan mulut yang terbelah. Kisah nyata Heng Yue adalah ke-8, dan itu benar-benar tidak sesederhana itu. Ye Chen tidak bisa tidak kagum pada pertempuran pedang, kengerian Qi Yang tidak sebanding dengan dunia biasa yang. Dibandingkan dengan Ye Chen, Qi Yang bahkan lebih terkejut. Sebagai legenda sejati ke-8 dari Heng Yue, dia adalah master rahasia keluarga Qi dan Heng Yue. Dia telah direndam dalam eliksir yang tak terhitung jumlahnya sejak kecil. Dia ditumpuk sepanjang jalan, kekuatan secara alami mengerikan. Tapi sekarang, di bawah penindasan mutlak Xiu Wei, dia gagal memenangkan Ye Chen di pertama kalinya, dan bukannya makan satu demi satu, dia dikalahkan dalam arti tertentu. Memikirkan hal ini, mata Qi Yang bersinar terang, memegang pedang panjang, menanamkan kekuatan spiritual, dan tembakannya adalah langkah besar. Melihat ini, Ye Chen tidak menunjukkan kelemahan, dan misteri sombong muncul. Chapter 165. Boom, boom, pertempuran di Feng Yuntai sangat sengit, dan Ye Chen dan Qi Yang melancarkan pertempuran rahasia. Ini adalah pemandangan yang sangat besar, bentuk-bentuk misterius berwarna-warni dan kecemerlangannya yang indah meliputi seluruh medan perang yang sulit dikalahkan oleh batu. Apakah Ye Chen ini jahat iblis? Di bawah panggung, suara kejutan menyusul. Dengan Qi Yang, kamu tidak bisa mengalahkan 100 pukulan tanpa kehilangan angin. Di mana dia bisa begitu energik? Secara visual, Ye Chen akan melawan langit. Di antara kerumunan, Xiong Er menyentuh dagunya dan berkata dengan ekspresi penuh arti. Aku belum melihatnya dalam beberapa hari, dan laju pertumbuhannya terlalu cepat. Xie Yun, Qi Yue dan yang lainnya juga terkejut. Dibandingkan dengan mereka, penampilan pribadi Zhuo Qiuming agak jelek. Kemajuan Ye Chen begitu cepat sehingga dia bisa memiliki kekuatan tak terkalahkan Qi Yang dalam waktu singkat, yang sangat melebihi harapan mereka. Pada saat ini, di sebuah loteng tidak jauh dari Feng Yuntai, beberapa orang juga berbaring di pagar. 4 pria dan 2 wanita, masing-masing 6 orang tidak lemah, suasananya luar biasa, dan wajah mereka lebih menakjubkan. Tidak sedikit untuk membicarakan ke-6 orang ini. Heng Yue Zhenzuan kedua, murid pertama Yu Jianfeng, Ni Feng. Kisah nyata ketiga Heng Yue, murid pertama Yu Lingfeng adalah Namong Yue. Kisah nyata keempat Heng Yue, Si Tunan, murid pertama Flem Flem. Kisah nyata kelima dari Heng Yue Zhen, murid pertama dari Tian Kuan Pik. Kisah nyata ke-6 Heng Yue, murid pertama Yu Xinfeng seperti salju di malam hari. Kisah nyata Heng Yue ke-9, murid pertama Tianyan Pik, Si Yan. Mereka adalah 6 dari 9 biografi sejati Heng Yue Zong, ditambah Liu Yi, biografi sejati pertama Heng Yue Zong, Liu Yi, biografi sejati pertama dari Tianyu Pik, Yang Bin, dan biografi sejati ke-8 dari Heng Yue Zong, Yu Qingfeng.
Qi Yang adalah 9 murid Heng Yuezong yang paling menakjubkan. Aku berkata, kakak Ni, adik laki-laki kecil Ye Chen itu tidak mudah. Si Tunan, murid pertama Lai Yanfeng, memegang kendi, wajahnya mabuk, dan dia memandang Ye Chen pada Feng Yuntai di kejauhan. Ini lebih dari sederhana, itu iblis. Ni Feng tidak mengatakannya, dan si Yan di sisi Tianshan Peak mengambil alih kata-kata itu. Qi Yang, yang telah memperbaiki ranah-ranah rakyat sebagai ranah perang sesungguhnya, tidak jatuh, dia adalah aku yang pertama yang pernah saya lihat. Mata Paman Cusuan seterang obor. Ye Wuxue menghela nafas. Dia seorang murid, bukan tidak masuk akal untuk bisa menghantam lebih dari 100 murid di pintu dalam di hutan tandus. Duan Yuking menggoyang kipas lipatnya. Dan saya juga mendengar bahwa belum lama ini, dia membawa Yang Bin ke belakang pintu bagian dalam. Tuan kecil ini sangat menarik. Mereka berempat berbicara kepada Anda dalam sebuah kata dan kalimat, tetapi Ni Feng dan Namong Yue diam. Bagaimana mengatakannya? Temperamen keduanya agak mirip, keduanya milik kelas beberapa kata. Ni Feng tenang dan terkendali tetapi heroik dan mengintimidasi. Namong Yue lembut dan cantik tapi cantik. Aku berkata, kalian berdua memiliki labu pahit sepanjang hari, menarik. Lagi pula, si Tunan tidak tahan untuk tidak berbicara. Brother Ni dan Sister Namong, apakah Anda khawatir tentang brother-brother? Ye Wuxue dengan ragu melirik mereka berdua. Bagaimanapun, Namong Yue sedikit mengangguk, tetapi ada sedikit kekhawatiran pada pipi yang lembut dan indah. Melihat Namong Yue seperti ini, si Tunan dan yang lainnya menggelengkan kepala mereka tanpa daya, seolah-olah mereka tahu apa yang mengkhawatirkan Namong Yue. Tian tahu bagaimana Sekte Zeng yang muncul sebagai tubuh yang misterius. Stuart Nan, yang tidak bermoral, menggosok alisnya dengan keras. Aku tidak tahu bahwa saudara Liu Yi akan memiliki peluang menang melawannya. Hai, setelah si Tunan mengatakan ini, semua orang tidak bisa menahan nafas diam-diam. Boom, saya tidak tahu kapan keheningan kerumunan dipecahkan oleh raungan Feng Yuntai tidak jauh dari sana. Di teras Feng Yun di kejauhan, Ye Chen dan Qi Yang, yang menyesali langkah besar, terkejut satu sama lain. Pertempuran masih sengit, dan seluruh panggung ditutupi dengan darah. Di satu sisi, Qi Yang mencukur rambutnya, berdarah, dan tampak agak terdistorsi, seperti roh jahat dari neraka. Di satu sisi, Ye Chen juga sangat malu, meskipun ia menerobos ke dunia manusia, kekuatannya ditekan oleh Moon Shadow Seven Star Ring. Selain itu, Qi Yang bukan dunia yang benar sejati. Pertempuran ini dikalahkan dan ia juga terpengaruh. Cedera di seluruh tubuh. Di bawah panggung, sepasang mata berbinar menatap lurus ke platform pertempuran, takut ketinggalan gambar yang indah. Ye Chen, raungan tiba-tiba memecah kesunyian di tempat kejadian, dan Qi Yang menggeram seolah dia gila. Dari awal hingga sekarang, dia semakin terkejut. Masalah Ye Chen jauh di luar harapannya, dan apa yang disebutnya shock juga berubah menjadi kemarahan sedikit demi sedikit. Siapa dia? Dia namun, tuan muda keluarga Qi di Xinjiang Selatan, kisah nyata ke-8 Dang Heng Heng Yue, tidak bisa mentolerir harga dirinya. Kemarahannya dan bahkan membutakan pikirannya, berulang kali menderita kerugian di tangan seorang guru di dinasti Yuan, dan gagal memenangkan Ye Chen begitu lama. Baginya, ini sangat memalukan. Aku tidak yakin datang ke perang. Kebalikannya, niat perang Ye Chen tinggi, dan momentumnya menjadi lebih sombong. Kamu akan mati sangat, Qi Yang minum keras, alisnya berkedip dengan aura cahaya, dan kemudian mang perak melesat ke udara. Lihatlah lebih dekat, itu adalah pagoda peraknya. Pagoda perak itu ditangguhkan di udara, mekar dengan ons perak, dipenuhi dengan sinar perak, dan terus-menerus menjadi besar di udara, paksaan mengerikan menghancurkan batu tulis platform pertempuran. Sialan, memarahi Xiong Er datang dari penonton, Dang Yang Zhen yang realem, bermain dengan dunia asli seseorang, dan tak tahu malu. Lagi pula, kamu juga murid ke-8ku yang sebenarnya di Heng Yue. Terlalu kasar untuk menggertak orang dengan idiom mereka sendiri. Xie Yun juga memarahi. Murid sejati, kamu pantas mendapatkannya. Raungan Huo Teng bahkan lebih keras. Tatar berteriak keras di bawah panggung, satu lebih keras dari yang lain, terutama karena mereka tahu terlalu banyak tentang kengerian takdir Qi Yang. Pada hari yang sama di Hausan, pagoda perak hampir menekan mereka ke tanah. Hari ini, Ye Chen saja tidak bisa menghentikan takdir Qi Yang. Untuk penggunaan roh takdir Qi Yang, para murid yang menyaksikan pertempuran juga menghina, itu memang memiliki sikap mendistorsi para murid. Revisi adalah tingkat yang lebih tinggi daripada Ye Chen. Lanjutkan. Segera, suara menghina dan ironis menghantam seluruh medan perang. Namun, Qi Yang masih peduli dengan desas-desus ini. Tujuannya sekarang sangat jelas, yaitu mengalahkan Ye Chen dengan segala cara, bahkan dengan mengorbankan rakyat. Tidak mungkin, dia juga dipaksa. Menyalahkan Ye Chen terlalu ulet. Setelah bermain untuk waktu yang lama, bukan saja dia tidak mengalahkannya, tetapi Ye Chen menjadi lebih dan lebih berani dan sulit untuk menang. Dalam suara mendidih, pagoda perak bergetar lagi, dan kengerian-kengerian turun.
Ye Chen berusaha keras untuk melawan, tetapi masih hancur untuk sementara waktu. Karena kamu tidak tahu malu, jangan salahkan aku karena kejam. Ye Chen mendengus, dan mengeluarkan tangannya dari cambuk besi hitam yang didedikasikan untuk mengalahkan jiwa. Melihat Ye Chen mengeluarkan cambuk besi, Qi yang terkejut, dia tahu keanehan cambuk besi terlalu banyak, tetapi pernah menderita kerugian besar sekali di pegunungan di belakang Neimen. Dengan pemikiran ini, Qi yang buru-buru menggerakkan takdirnya sendiri. Ling Tian mendesak, menekan saya. Apakah kamu menahan saya? Ye Chen minum dengan dingin, turun, melompat, dan membanting pagoda perak dengan kuat. Terima kasih, sampai jumpa di episode berikutnya.